datang di channel Sejarah TV. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai sejarah perundingan Renville. Perundingan Renville yang digelar tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 berpengaruh terhadap jalannya sejarah bangsa Indonesia. Isi perjanjian Renville membuat wilayah kedaulatan Republik Indonesia menjadi semakin sempit. Proklamasi kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1945 tidak lantas membuat posisi Indonesia di atas angin. Belanda yang datang lagi dengan membonceng pasukan sekutu seusai mengalahkan Jepang di Perang Dunia II ingin kembali menjajah Indonesia. Sejarah mencatat Amerika Serikat sebagai salah satu anggota Komisi Tiga Negara atau KTN yang sukses mendamaikan Belanda Indonesia dalam perjanjian Renville. Namun Kain justru menemukan banyak keganjilan dalam manuver AS. Posisi Amerika Serikat sebagai juru damai idealnya netral, serta memperlakukan pihak-pihak yang terlibat dengan setara. Sayangnya, manuver mereka berujung pada kekecewaan mendalam bagi para elit politik Indonesia dan turut membuat posisi Indonesia lemah selama perumusan perjanjian. Pada awalnya, Amerika Serikat sebenarnya satu gerbong dengan Inggris sebagai pihak yang tak menyetujui agresi Belanda. Keduanya juga mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto. Namun dukungan semacam itu tak cukup menjadi solusi konflik Indonesia-Belanda. Sebagai dua raksasa barat, Amerika Serikat dan Inggris memilih tidak melaksanakan tindakan efektif untuk menghentikan agresi Belanda. Di tahap ini, kecurigaan menyebar di kalangan elit politik Indonesia. Mereka menganggap Amerika Serikat bersikap licik dan sebenarnya memihak Belanda. Agresi militer Belanda I membuat sebagian dunia internasional termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB melontarkan penyesalan. Mereka mendesak Belanda agar menghentikan serangan dan segera menggelar perundingan damai dengan pihak Indonesia. Belanda dan Indonesia menggelar perundingan di atas kapal perang milik Amerika Serikat bernama USS Renville yang sedang berlabuh di Teluk Jakarta. Perundingan yang disebut Perjanjian Renville ini dilangsungkan pada 8 Desember 1947. Sebagai penengah adalah Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Adapun tokoh yang terlibat dalam Perjanjian Renville dari kubu Indonesia terdiri dari Amir Syarifuddin, Ali Sastroamidjojo, Haji Agus Salim, Dr. J. Laimena, Dr. Coatilen, dan Nasrun. Dari kubu Belanda beranggotan H.A.I. van Vredenburg, Dr. P.J. Koets, Dr. Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yakni Abdul Qadir Widjojoatmojo. Sedangkan yang bertindak sebagai mediator dari KTN adalah Richard J. Kirby dari Australia, wakil Indonesia, Frank B. Graham dari Amerika Serikat sebagai pihak netral, dan Paul van Zielen dari Belgia sebagai wakil Belanda. Hasil perundingan Renville yang ditandatangani pada 17 Januari 1948 itu ternyata cukup merugikan bagi Indonesia. Wilayah kedaulatan RI menjadi semakin sempit dengan diterapkannya aturan garis Van Mook atau garis status quo. Garis Van Mook adalah perbatasan buatan yang memisahkan wilayah milik Belanda dan Indonesia sebagai hasil dari perjanjian Renville. Namun demikian ada dampak positifnya pula. Perjanjian Renville ternyata semakin membuka banyak negara di dunia internasional untuk memperhatikan Indonesia dan mencermati sepak terjang Belanda. Demikian pembahasan mengenai sejarah perundingan Renville. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.